Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fadiah Maimanah dengan NIM 12513200210 dari program studi Manajemen Dakwah kelas 2E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pembahasan dalam ilmu hadis, yaitu tentang atsar. Secara bahasa, kata atsar berasal dari bahasa Arab al-atsar yang berarti bekas, jejak, atau sisa dari sesuatu. Jadi, secara bahasa, atsar menggambarkan sesuatu yang ditinggalkan sebagai jejak atau peninggalan. Nah, sedangkan menurut istilah dalam ilmu hadis, atsar adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada para sahabat Nabi atau generasi setelah mereka. Seperti contohnya tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan mereka. Lalu dengan kata lain, atsar lebih banyak berkaitan dengan peninggalan para sahabat dan tabi'in. Jadi bukan langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa atsar itu penting untuk dipelajari? Karena para sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Karena mereka menyaksikan secara langsung bagaimana beliau menjalankan ajaran Islam. Nah, oleh sebab itu, pemahaman dan praktik ibadah para sahabat sering dijadikan rujukan oleh para ulama ketika menjelaskan suatu hukum atau memahami hadis. Selain itu, atsar juga membantu kita mengetahui bagaimana ajaran Islam diterapkan oleh generasi awal umat Islam. Dari sana itu, kita dapat melihat bahwa ilmu agama tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh atsar. Nah, dalam materi ini terdapat contoh atsar yang berasal dari sahabat, yaitu riwayat dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah yang menyebutkan bahwa sunnah seorang imam ketika sholat id adalah berkhutbah 2 kali dan memisahkan kedua khutbah tersebut dengan duduk. Nah, riwayat ini dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i. Contohnya, ini menunjukkan bahwa atsar dapat menjadi penjelas mengenai praktik ibadah yang dilakukan atau diajarkan oleh para sahabat. Lalu, selain atsar sahabat, terdapat pula atsar yang berasal dari tabi'in. Hal ini menunjukkan bahwa istilah atsar tidak hanya terbatas pada sahabat, tetapi juga dapat digunakan untuk riwayat dari generasi setelah sahabat selama berkaitan dengan perkataan, perbuatan, atau ketetapan mereka. Lalu, apa perbedaan atsar dengan hadis? Nah, perbedaannya terletak pada sumber riwayatnya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.
Nah, sementara itu, atsar lebih mengarah kepada perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in. Jadi, fokus atsar itu bukan pada Nabi secara langsung, tetapi melainkan pada generasi awal Islam setelah beliau. Walaupun demikian, atsar tetap memiliki nilai yang penting. Banyak ulama menggunakan atsar sebagai bahan pertimbangan dalam memahami hadis dan menjelaskan hukum-hukum Islam. Hal ini karena para sahabat adalah generasi yang paling memahami ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam materi ini juga dijelaskan bahwa hadis, sunnah, khobar, dan atsar memiliki beberapa persamaan. Nah, dari keempatnya sama-sama berasal dari riwayat yang sama disampaikan melalui sanad dan menjadi rujukan dalam memahami ajaran Islam. Nah, perbedaannya hanya terletak pada siapa sumber utama dari riwayat tersebut. Nah, dari pembahasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa atsar adalah peninggalan berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang berasal dari sahabat maupun tabi'in. Meskipun tidak langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi atsar tetap mempunyai kedudukan yang penting dalam ilmu hadis karena membantu para ulama memahami praktik ajaran Islam pada generasi pertama dan kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mempelajari atsar itu sangat bermanfaat. Mengapa sangat bermanfaat? Nah, karena memahami bagaimana para sahabat dan tabi'in mengamalkan ajaran Islam, kita dapat mengambil teladan dalam berdakwah dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Lalu, selain menambah wawasan keilmuan, dalam pembelajaran ini juga mengingatkan kita bahwa menjaga dan menyampaikan ilmu agama itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tetap sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi yang sudah saya jelaskan ini dapat menambah pemahaman kita tentang atsar dalam ilmu hadis. Terima kasih atas semua perhatiannya. Apabila ada kesalahan pada penjelasan saya atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.